Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. How are you today? Okay, semua okay? Semoga, yuk kita berdoa dulu sebelum pelajaran. Semoga COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa pertemuan tatap muka di kelas. Okay, now we will learn about procedure text. We will learn about procedure text. Oke, tujuan pembelajarannya kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial teks, prosedur terkait resep makan, minuman, makanan maksudnya, makanan, minuman, dan manual. Oke, next. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks, prosedur terkait resep makanan, minuman, dan manual. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan, teks prosedur terkait resep makanan, minuman, dan manual. Nanti penilaian yang akan Mamiroh berikan yaitu penilaian sikap, religius, aktif, disiplin dalam mengumpulkan tugas, ya, atau aktif bertanya. Ini sopan santunnya ada sikapnya ini nanti ada atau tidak, religiusnya. Kemudian yang pengetahuan ada 15 soal matching melalui aplikasi WordWall. Nanti penilaiannya di kuis WordWall. Oke, kita pelajari lebih lanjut procedure text. Dilihat dulu. Ini ada how to make fruit salad. Tools: a cup, a cutting board, a fruit peeler, a knife, and a cheese grater. Ya, ini ada, wah enak ya Cah. How to make fruit salad. In Indonesia mean bagaimana membuat salad buah. Tools. Oke, tools. Alat-alatnya cup. Ya, ini cup. Jadi cup. Oh ya, cup itu cangkir. Cutting board. Ini cutting board itu apa ini? Talenan ya. Fruit peeler, pengupas buah. Knife, pisau. Cheese grater, yaitu parutan keju ya. Ingredients, oke, bahan-bahan. Mangoes, kiwis, orange, grape, melon, apple, pear, granola, chip, yogurt, cheese, and milk. Saya kan sudah pada tahu Indonesian meaningnya. Oke, bahan-bahannya ada buah ini ya, ada mangga dan lain-lain, ada milk juga. Oh, ada yang tidak tahu ya mungkin. Kiwi, orange, grape. Oke, grape itu anggur, melon, tahu ya. Kemudian steps. Step itu langkah. Firstly, wash and peel the fruits. Pertama, cuci dan kupas buah. Next, slice the fruits and dice them. Apa? Potong buah dan dice them, mungkin dipotong-potong dibuat kotak-kotak. After that, put the sliced fruits into the cup. Setelah itu, masukkan ini tadi potongan-potongan itu ke dalam mangkok cangkirnya ini ya. And then pour the yogurt and milk. Kemudian dituangkan yogurt dan susu. Grate the cheese and put on the top of the salad. Nah ini diparutkan keju. Add some granola chip. Tambahi granola chipnya ini ya, ada chocolate chip biasanya. Finally, your delicious fruit salad is ready to serve. Nah ini akhirnya apa? Sudah siap disajikan. You can refrigerate it before eating. Ya, ini di refrigerate. You can refrigerate, kamu
dapat mendinginkannya sebelum dimakan, diminum. Mama kan aku minum ya, Cah. Oke, what do you find from the text? What do you find from the text? Teksnya tadi Mami Roh baca sekilas ya, tidak saya baca detail karena kosakatanya ya mudah. Saya yakin mudah dipahami ya. Apalagi itu membuat salad buah ya gampang. Apa yang kamu jumpai dalam teks itu? Yuk kita bahas definition. Tadi judulnya di awal procedure text. Procedure text is text that explain how to make or do something. Jadi teks prosedur itu teks yang menjelaskan bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Oke, next, social function, fungsi sosial. The social function of procedure text is to tell the readers how to do something through sequence of steps. Jadi di sini fungsi sosialnya adalah apa? Memberitahukan kepada pembaca bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah. Jadi apa sih teks prosedur tadi? Kegunaannya apa sih? Ya untuk menjelaskan pada pembaca bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana membuat sesuatu dengan langkah-langkah. Kemudian generic structure-nya, struktur teksnya, goal, material and tools, steps. Generic structure-nya ada 3, goal, tujuan. What are going to make or going to do? Apa sih yang dikerjakan, apa sih yang dibuat? Material and tools, alat dan bahan. Tapi tidak selamanya dicantumkan ya alat dan bahannya ini. Jika ada ya, the ingredients and tools that we need in the process. Alat dan bahan ini yang dibutuhkan dalam proses. Steps or langkah-langkah. The steps to make or do something to achieve the goal. Jadi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tadi. Jadi itu generic structure-nya. Tapi sekali lagi di sini tujuan, bahan dan alat tergantung dari tujuannya. For example, tadi kan melakukan sesuatu. Teks prosedur itu melakukan sesuatu, membuat sesuatu, melakukan sesuatu misalnya kok mengoperasikan komputer. Bagaimana how to operate the computer? Bagaimana mengoperasikan komputer? Maka bahan dan alatnya tidak ditulis, tidak dicantumkan, tidak apa-apa karena bahannya, alatnya ya tentu saja komputer itu sendiri. Kalau langkah-langkah harus ada karena caranya itu ya di langkah-langkah. Oke, kita ke berikutnya. Language features, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya apa? Yang pertama, using imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. Kalau tadi di contoh teks yang membuat salad, peel the mangoes, kupas buah mangga. Pour the water into a glass, tuangkan air ke dalam gelas. Tuh ya. Kemudian yang kedua yaitu using action verb, menggunakan kata kerja berupa tindakan. Menggunakan kata kerja berupa tindakan. Example, mix, campur, cut, potong, stir, aduk. Jadi di sini menggunakan action verb, kata kerja yang berupa tindakan. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi yaitu yang ketiga, using sequence adverb, kata keterangan urutan. Firstly, pertama, second, kedua.
After that, finally, akhirnya. Yang keempat, using simple present tense, menggunakan simple present tense. Itu unsur kebahasaannya. Do you have any question? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung ke WA ya. Oke, kita lanjut ya. Sekali lagi, kalau ada yang ditanyakan nanti setelah PJJ ini kalian bisa WA atau konsultasi via telepon. Please identify the social function, generic structure, and language feature from the following text. Yuk, sekarang identifikasi social functionnya, generic structure-nya, dan unsur kebahasaannya dari teks berikut. How to make dalgona coffee? Bagaimana membuat dalgona kopi, rasa kopi. Materials: 2 tablespoons granulated sugar, 2 tablespoons instant coffee, 2 tablespoons hot water, ice, milk. Tools: bowl, glass, mixer, or fork. Jadi materials, bahannya, tools, alat. Oh, ternyata ini gula yang dicairkan. Ada apa ini? 2 sendok gula, 2 sendok kopi instan, ada hot water, ice, dan milk. Direction, petunjuknya. Di sini tadi apa? Step. First, in a medium size bowl, combine sugar. Nah, ini combine sugar, coffee and water. Gabungkan ya. Combine sugar, coffee and water. Strongly whisk until the mixture turns smooth and shiny. Dengan kuat di utek ya, campuran tadi sampai halus. Then continue whisking until it thickens and foamy. Ini langkahnya. Fill 3/4 glass with ice and milk. Then add the whipped coffee mixture on the top. Nah, ini ditambahkan 3/4 gelas es dan susu. Kemudian ditambahkan lagi whipped coffee-nya di atas, paling atas di sini. Lastly, mix them together before drinking. Nah, ini mix them, udek-udek lagi ya. Terakhir diaduk sebelum diminum. Oke, tadi disuruh mengapa? Mengidentifikasi social function, generic structure, dan language features. Oke, kita lihat sekarang. Social function, goal. Goal tadi, oke, goal itu tujuan. Goal itu tujuan. Tujuannya apa lo gitu? Oke, how to make dalgona coffee. Oke, good. Materials and tools. Bahan-bahannya apa? Oke, bahan-bahannya, material and tools sudah jelas di sini kan? Materials. Nih. Materials, tool. Dan yuk. Iya, materials and tools. Lah ini apa ini? Oh iya, ini adalah step. Kita lihat ke sini stepsnya. Oke. Tadi ini adalah material and tools. Kemudian, nah ini adalah stepnya, langkah. Tidak selamanya ditulis steps ya, bisa directions. Language features. Sekarang kita lihat imperative sentence. Imperative sentence yaitu kalimat perintah.
Combine sugar, coffee, and water. Combine sugar, coffee, and water. Kemudian di sini apalagi ada enggak tadi selain itu kata kalimat perintahnya? Yuk tadi ingat-ingat, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bentar. Whisk until the mixture turn smooth and shiny. Tadi disuruh nyampur kan. Kemudian fill 3 to 4 glass. Ini adalah imperative sentence. Add a whipped coffee mixture on top. Tambahkan tadi kopi yang sudah di-whipkan. Mix them, di-mix, campur lagi. Kemudian simple present tense. Simple present tense-nya banyak juga ya. Tadi apa saja? It thickens and foamy. The mixture turns smooth and shiny. Itu unsur kebahasaannya. Yang selanjutnya action verb, kata kerja yang merupakan tindakan. Apa saja? Combine. Kemudian apalagi? Whisk, fill, add, mix. Sequence adverb. Apa tadi sequence adverb? First. Kemudian ada apa lagi? Then. Kemudian ada apa lagi ya? Lastly. Jadi ini kata kerja yang merupakan tindakan. Ini sequence adverb, yaitu penanda ada keterangan pertama, kedua, sequence adverbnya. Tuh. Oke, any more question? Udah jelas ya, gampang ya anak-anak. Sekarang study like there's no tomorrow, because if you keep putting off your studies tomorrow, you'll probably be too late. Nah, ini motivasinya untuk hari ini ya. Kamu bisa terjemahkan sendiri. Nah, ini motivasinya. Oke, untuk pertemuan mendatang nanti ada meet. Nanti yang belum ada kesempatan bertanya di WA bisa bertemu di meet dan langsung ditanyakan. Untuk LK-nya, pembahasannya open your paket book ya, buku paket kamu di pembahasan procedure text mengenai yang tadi itu sudah ada. Tadi yang ini seperti tadi sudah ada semua ya. Oke, I think the time is over. Thanks for your attention. See you next time.